Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita ketemu lagi di channel Dani Prasetyo. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua tentang keajaiban yang ada di sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam 1 sampai dengan jam 4 pagi. Ada apa sih di waktu ini? Kenapa begitu istimewa? Dan hal-hal apa aja yang harus kita lakukan? Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Semoga semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang sedang berikhtiar dengan usaha-usahanya, semoga Allah beri kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Yang sedang terlilit ujian hutang piutang, semoga segera Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Yang belum punya momongan atau keturunan, semoga Allah segera hadirkan buah hati dalam kandungannya sebagai kado terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesabarannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon apabila ada teman-teman kita yang berdoa atau mencurahkan isi hatinya di kolom komentar, mohon aminkan ya teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Mohon dibantu doa. Dan percaya teman-teman, kalau kita mendoakan hal-hal baik kepada orang lain, maka doa itu akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, ada apa sih teman-teman di waktu sepertiga malam terakhir itu? Kenapa kita harus bangun dan jangan melewatkan untuk berdoa dan sholat tahajud? Padahal waktu itu kan lagi enak-enaknya tidur. Buat orang-orang yang punya gangguan tidur atau insomnia, mungkin di waktu ini malah baru-barunya bener bisa terlelap tidur. Tapi aku percaya kalau kalian udah tahu keutamaannya, apalagi udah ngerasain langsung nih keajaibannya, kalian bakalan pengen bisa untuk bangun terus dan terus bisa melakukan sholat tahajud karena besarnya keutamaan itu. Nah, waktu malam itu kan dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Misal nih, waktu total malam kan mulai dari saat terbenamnya matahari sampai dengan saat terbitnya fajar pagi atau saat sholat subuh. Kalau sholat maghrib itu dihitung dari jam 6 sore, terus waktu subuh itu dihitung dari jam 4 pagi, berarti total malam ada 10 jam. Nah, dari 10 jam ini dibagi jadi 3. Berarti sepertiga malam pertama ada di jam 6 sore sampai dengan jam 21.40. Sepertiga malam kedua ada di jam 21.40 malam sampai dengan jam 12.40 malam atau jam 1. Nah, sepertiga malam terakhir ada di jam 12.40 atau jam 1 malam sampai dengan jam 4 pagi atau saat azan subuh. Sebenarnya, sholat tahajud udah bisa dilakukan mulai dari ba'da isya ya teman-teman. Dengan syarat, sudah pernah terlelap tidur walaupun cuma sebentar. Misal nih, kalian lagi habis nonton TV, habis sholat isya, terus mainan HP, scroll-scroll gitu ya. Nah, nggak sadar tiba-tiba ketiduran, terlelap tidur gitu, walaupun cuma 5 menit. Kalau kalian kebangun, itu udah bisa sholat tahajud. Yang mau kita bahas di sini adalah keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam 1 sampai dengan jam 4 pagi menjelang azan subuh. Nah, perintah sholat sunnah tahajud sendiri ada di beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Salah satunya Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Selain itu, kata Rasulullah SAW,
Dalam hadis riwayat Muslim, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dalam riwayat sebuah hadis sahih yang lain juga disebutkan teman-teman bahwa Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dalam sebuah tausiah di YouTube kalau nggak salah ya, Ustadz Adi Hidayat juga pernah menjelaskan 4 keutamaan sholat tahajud teman-teman, apabila kita bisa rutin mengamalkannya. Antara lain, 1, siapapun yang menunaikan sholat tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan terpuji. Kemudian yang kedua, Allah berjanji akan memudahkan setiap aktivitas yang dilakukannya. Yang ketiga, Allah akan lepaskan dan bebaskan dia dari segala kesulitan yang dia alami. Kemudian yang terakhir, kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah langsung yang akan menolongnya. Dari sini jelas banget ya teman-teman. Begitu luar biasanya keutamaan sholat sunnah tahajud. Yuk, buat kita semua, kejar semua impian-impian kita di sepertiga malam terakhir. Katanya mau sukses, katanya mau mewujudkan semua impiannya, katanya mau lunas semua utang-utangnya. Allah udah janji nih akan mengangkat karirmu ke tempat yang terbaik. Allah janji nih akan membantu semua permasalahan hidupmu dan kesulitan-kesulitanmu. Dan Allah janji akan mengabulkan semua doa-doa dan permohonanmu. Kok kita masih enak-enak tidur, masih terlelap tidur? Allah datang di sepertiga malam, kok kita nggak menyambutnya? Yuk, buat teman-teman yang saat ini, detik ini, sedang bingung mencari solusi dari semua permasalahan hidup, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah jodoh, dan lain-lain. Apapun masalahmu di luar dari ikhtiar-ikhtiar yang atau usaha-usaha yang udah kamu lakukan, kamu harus nyoba untuk ikhtiar lewat jalur langit, yaitu dengan sholat malam tahajud. Insya Allah, semua apa yang kamu semogakan akan Allah kabulkan. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah udah berkehendak. Bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya mustahil sekalipun di mata manusia, sangat mudah bagi Allah teman-teman. Allah tinggal bilang kun fayakun, maka yang akan terjadi, terjadilah. Tapi mas, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir itu berat loh. Butuh perjuangan yang ekstra. Justru itu teman-teman. Ibaratnya gini deh. Kalau kita mau narik batu yang besar, kita butuh tali yang besar dan energi yang besar juga. Nggak mungkin kan, batu yang segede rumah kita tarik pakai tali rafiah atau tali tambang yang kecil. Pasti nggak akan bisa. Paling nggak, kita butuh tali tambang kapal yang besar untuk narik batu yang sebesar rumah. Dan butuh energi ekstra yang besar, kayak alat berat buat nariknya. Nah, begitu juga dengan doa-doa dan harapan kita yang begitu besar, teman-teman. Masa iya kita mau melakukan amalan-amalan kecil, tapi berharap yang besar-besar? Sudah amalannya kecil, kadang pun keikhlasannya masih dipertanyakan. Kita perlu melakukan tirakat atau amalan-amalan yang memang butuh perjuangan, teman-teman. Contohnya kayak sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, keutamaan sholat malam tahajud yang luar biasa. Kalau masih ada orang-orang yang nggak percaya tentang dahsyatnya keutamaan sholat malam tahajud,
di sepertiga malam terakhir, aku sendiri positive thinking. Mungkin kita beda keyakinan. Aku yakin dengan janji Allah, kalau kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, sholat malam tahajud, keajaiban akan datang. Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat kita ke tempat yang terpuji, mengabulkan semua doa-doa kita, dan aku membuktikan itu sendiri, teman-teman. Sedangkan dia enggak. Padahal udah jelas-jelas nih, Allah sendiri yang memerintahkan langsung, dan Nabi sendiri yang menegaskan langsung. Atau mungkin lebih parahnya lagi, ternyata kita beda server, yang nggak bakalan nyambung ya teman-teman. Baiklah, demikian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi, terutama buat diri aku sendiri ya teman-teman. Dan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.